Perkenalkan, nama saya Ratu Devi Gatripalita dari PT Eko 1 dengan NIM 19240411017. Kali ini saya akan membahas materi kedua pada bab 6, yaitu pengembangan tes evaluasi. Yang pertama itu ada pengertian tes dan tujuan evaluasi. Evaluasi tes hasil belajar merupakan hasil kompetensi dasar siswa dalam kemampuan atau kecakapan siswa dalam proses pembelajaran. Kompetensi berarti kemampuan diri siswa dalam keterampilan, nilai, sikap, dan hasil belajar siswa. Kemampuan siswa dalam pengetahuan, apresiasi diri, nilai sikap, dan keterampilan belajar yang dimiliki oleh setiap siswa. Selanjutnya ada domain kognitif. Domain kognitif adalah tujuan pendidikan yang berhubungan dengan kemampuan intelektual atau kemampuan berpikir seperti mengingat dan kemampuan memecahkan suatu masalah. Selanjutnya, domain kognitif menurut Bloom terdiri dari 6 tingkat, yaitu pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Selanjutnya, domain afektif. Domain afektif ini berkenan dengan sikap, nilai-nilai, dan apresiasi. Domain ini merupakan bidang tujuan pendidikan kelanjutan dari domain kognitif. Artinya, seseorang dapat memiliki sifat-sifat tertentu terhadap suatu objek yang telah memiliki kemampuan yang tinggi. Menurut Catwall dan teman-temannya, domain afektif memiliki 3 tingkatan, yaitu yang pertama itu penerimaan, yang kedua itu respon, dan yang ketiga itu menghargai. Karakteristik nilai atau pola hidup ini tujuan dan berkenan dengan mengadakan sintesis dan menginternalisasi sistem dengan nilai pengkajian secara mendalam, sehingga nilai-nilai yang dibangunnya itu dijadikan pandangan hidup serta dijadikan pedoman dalam bertindak dan berperilaku. Selanjutnya ada domain psikomotorik. Domain psikomotorik ini meliputi semua tingkah laku yang ada pada peserta didik menggunakan syarat dan otot badan. Selanjutnya ada 5 tingkatan yang termasuk ke dalam domain ini. Yang pertama itu keterampilan meniru, yang kedua menggunakan, yang ketiga ketepatan, yang keempat merangkai, dan kelima ada keterampilan naturalisasi. Selanjutnya, komponen dalam merencanakan evaluasi. Ada beberapa bentuk penyusunan tes hasil belajar. Bentuk yang pertama itu ada penyusunan tes tertulis, yang artinya sebagai alat pengukur pengembangan dan kemajuan peserta didik. Yang kedua itu ada penyusunan tes lisan. Tes lisan ini digunakan untuk mengevaluasi hasil belajar berupa kemampuan mengemukakan pendapat-pendapat atau gagasan-gagasan secara lisan. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam penyusunan tes. Langkah yang pertama itu menentukan tujuan mengadakan tes. Yang kedua itu mengadakan pembatasan terhadap hal yang akan diteskan atau hal yang akan kita uji cobakan. Yang ketiga itu merumuskan tujuan instruksional khusus dari tiap bagian bahan. Yang keempat itu menderetkan semua tik dalam tabel persiapan yang memuat ulang aspek tingkah laku terkandung dalam tik itu. Yang kelima yaitu menyusun tabel spesifikasi yang membuat pokok materi aspek berpikir yang diukur beserta imbangan antara kedua hal tersebut. Dan yang terakhir menuliskan butir-butir soal didasarkan atas tik-tik yang sudah dituliskan pada tabel dan aspek tingkah laku yang dicakup. Selanjutnya merevisi dan mengembangkan produk evaluasi. Evaluasi hasil belajar dapat dikatakan terlaksana dengan baik apabila dalam pelaksanaan senantiasa berpegang pada prinsip-prinsip. Yang pertama itu prinsip keseluruhan, prinsip yang kedua itu prinsip kesinambungan, dan prinsip yang ketiga itu adalah prinsip objektivitas. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan saya ucapkan terima kasih.